diaplikasikan di alat ini. Kaitannya apa alat ini dengan konsep pengobatan medis timur? Oke, kita panggil Bapak Dedi Subiantoro untuk membagikan informasinya. Bau apa? Bau khas. Oke, terima kasih Pak Yona, informasinya luar biasa. Ya, sambil nunggu bentar, saya share screen-nya dulu, Pak. Bentar. Dia main terapis nih Pak Dodi. Dia terapis, makanya Pak Yona beruntung kenal dia. Ini juga beruntung, dia kan semakin melonjak dia. Ya sama-sama beruntung. Iya. Pak Yona punya alat, dia punya keahlian. Kita juga beruntung ya, udah dikenalin, dipaksa pinjemin sama Pak. Dia kira cepatan kan. Oke, sudah ada screen-nya, Pak ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, luar biasa tadi penjelasan dari Pak Yona, sangat detail sekali tentang alat IT Raker itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, terus basis teknologinya berupa apa, dan segala macam. Nah, hari ini Bapak Ibu di waktu yang sama kita akan share tentang apa itu medis timur, ya, apa itu keseimbangan fungsi organ. Jadi artinya kalau organ kita seimbang, itu sebenarnya nggak akan muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Ya, jadi kalau hari ini kita ada keluhan ya mungkin gatal-gatal, pegel-pegel, atau mungkin kesumbat, apa namanya, kebas ya, atau mungkin pusing-pusing nggak pernah sembuh, atau mungkin sudah jadi penyakit, jadi kolesterol, asam urat, Ini lagi Pak. darah tinggi, diabetes, stroke, ya, jantung koroner dan segala macam. Berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi berat atau tidak seimbang. Artinya kalau seimbang nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Jadi kalau ada penyakit atau keluhan berarti ada organ tubuh yang kerjanya lagi tidak seimbang. Ya, lagi berat kerjanya. Artinya Tuhan nggak salah desain Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, medis itu ada dua, medis timur dan medis barat. Ya, jadi ilustrasinya kayak kayak kita punya rumah ya, gentengnya bocor, hujan gitu ya. Netes ke sofa, sofanya basah. Solusinya ada dua, geser sofa atau benerin genteng. Ya, geser sofa adalah medis barat, ya pengobatan jangka pendek. Benerin genteng adalah pengobatan jangka panjang atau medis timur. Nah, itu adalah semua adalah solusi. Sama istrinya Pak. Mana yang baik, mana yang lebih baik, ya semuanya solusi ya. Solusi untuk jangka pendek medis barat, solusi untuk jangka panjang adalah medis timur. Contoh paling gampangnya gini Bapak Ibu. Ada mungkin kita punya teman, ya si A ini makan gorengan banyak, ya kolesterolnya ternyata normal. Nah, giliran si B, kita punya teman si B ini makan gorengan satu aja, kolesterolnya langsung naik. Iya. Ya, artinya bukan karena gorengannya, Pak, Mau ikut. tapi karena metabolisme organ dua orang itu berbeda. Ya, keseimbangan fungsi organnya beda. Nah, ada juga kasus si A, ya, makan emping banyak, asam uratnya normal. Tapi giliran si B, makan emping satu aja, besok nggak bisa jalan. Ya, asam uratnya tinggi. Artinya bukan karena empingnya, Pak. Tapi kedua orang itu metabolisme organnya berbeda atau keseimbangan fungsi organnya berbeda. Artinya kalau organ kita seimbang itu nggak akan terjadi apa-apa. Ya, oke. Solusinya ada dua, Bapak Ibu. Ya, minum obat asam urat atau benerin fungsi organnya. Minum obat kolesterol atau benerin fungsi organnya. Nah, itu adalah medis timur dan medis barat seperti itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu alat ini bisa dua-duanya. Medis timurnya bisa, medis barat juga bisa. Nah, kita akan sharing tentang medis timur seperti apa. Ada yang namanya yin yang wuxing, jadi keseimbangan fungsi organ. Jadi organ kita, badan kita itu terdiri dari lima elemen. Ya, pertama adalah elemen kayu. Ya, kayu dia akan menghidupi api. Ya, secara fisika seperti itu ya. Kayu dia akan membuat api, menghidupi api. Api akan menghidupi tanah, tanah akan menghidupi logam, logam akan menghidupi air, dan air akan menghidupi kayu. Ini adalah hubungan saling menghidupi, Bapak Ibu. Nah, tapi ada juga hubungan saling merusak. Nih, kayu dia akan mendestroy tanah ya. Tanah akan mengotori air, air akan memadamkan api akan meledakkan logam, ya. Logam akan mematahkan kayu. Nah, itu adalah hubungan saling merusak. Nah, di mana kalau ke semua fungsi elemen ini seimbang, Pak, ada yang namanya yin yang wuxing di tengah. Nah, disitulah posisi kesehatan kita yang paling optimal. Nah, pusat metabolismenya itu di mana, Bapak Ibu? Pusatnya, pasti kan ada pusatnya, ya. Pusatnya ternyata di unsur kayu. Dan kayu ini ada organ yang mewakili, ada empedu dan liver. Nah, pusat metabolisme kita adalah di liver, Bapak Ibu. Jadi liver kita itu sebagai pusat metabolisme semua fungsi organ. Artinya banyak sekali penyakit yang kita tahu hari ini, semuanya dari liver.
Jadi boleh dikatakan 100% penyakit atau keluhan yang kita alami hari ini semuanya berasal dari liver. Liver tuh hati ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat Bapak Ibu, kalau fungsi hati kita mulai berat, apa yang terjadi? Ya, jadi sebelum ke sana Bapak Ibu kita bisa ngelihat ternyata fungsi liver itu, kesehatan liver itu dipengaruhi sama pola hidup. Ya, ada 3 pola hidup. Ya, kontribusinya adalah 20% pola makan, 20% pola hidup, dan 60% pola pikir. Nah, di sini pola pikir ini kontribusinya paling tinggi sekali untuk kesehatan liver. Ya, di mana kalau berpikir yang bagus ya, bersyukur, ikhlas, dan gembira, itu ternyata aliran chi kita lancar. Ya, rileks. Ya, di saat kita banyak bersyukur, banyak ikhlas, banyak gembira, ternyata aliran chi kita lancar dan kontribusi ke livernya bagus. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita sering mengeluh, sering stres, ya jarang gembira dan segala macam, liver kita berat kerjanya. Ditambah lagi dengan pola makan yang nggak bagus, liver tambah berat. Ditambah lagi dengan pola hidup yang nggak bagus, tidurnya kurang, suka begadang, liver kita tambah berat. Nah, apalagi ditambah stres, tambah berat sekali. Nah, untuk mempunyai pola pikir yang bagus, itu teorinya mungkin mudah ya, semua orang udah tahu. Ya, dengan bersyukur, ikhlas, gembira itu akan membuat badan kita sehat, ya, jarang sakit dan segala macam. Itu teorinya, cuman prakteknya nggak gampang. Ya, prakteknya nggak gampang. Teorinya semua orang udah tahu, cuman prakteknya nggak gampang. Nah, dibutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu kita tahu yang namanya akupuntur. Ya, itu adalah alat bantu untuk melancarkan energi chi. Nah, chi kita lancar, liver kita akan ringan kerjanya. Nah, akupuntur itu dia ternyata bisa mengaktifkan yang namanya beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh. Ya, di saat morfin alami itu keluar, posisi kita akan rileks. Nah, di saat rileks, liver kita akan ringan kerjanya. Nah, hari ini kita beruntung Bapak Ibu dikenalkan dengan alat yang ajaib sekali. Jadi dengan terapi basic flow tadi, ya dengan Itera Care tadi, itu sama dengan efektivitasnya adalah 10 kali akupuntur. Ya, contoh paling gampangnya, Ci ya. Ci itu paling gampangnya gini. Di saat kita mungkin kita pernah lihat teori kalau ada orang tenggelam, ya kalau orang tenggelam, kalau kita panik, cemas, khawatir, takut dan segala macam, dengan kondisi pikiran yang seperti itu, ternyata aliran chi kita tersumbat, justru malah semakin tenggelam. Nah, beda kalau misalkan kita tenggelam, kita rileks, ya, pasrah, ya, cenderung kita lebih gampang ngambang. Cuman pertanyaannya, semua orang tenggelam itu pasti panik ya, nggak bisa rileks, ya, butuh alat bantu. Nah, alat bantunya ada untuk kesehatan adalah yang namanya akupuntur. Nah, akupuntur ini udah kita harus tahu titik-titiknya, titik-titik meridian. Ya, nggak mudah juga. Ya, tidak semua orang bisa. Dan hari ini kita dibantu dengan namanya Itera Care. Semua orang bisa pakai. Ya, semua orang bisa tahu titik mana yang tersumbat. Titik mana, aliran chi mana yang tersumbat. Aliran sumbatan darah mana yang tersumbat. Kita tahu dengan adanya fitur identifikasi tadi, Bapak Ibu, dari Itera Care. Ya, di mana dia terasa lebih panas, di situ ada aliran energi yang tersumbat. Ya, kita bisa boleh blow di situ. Nah, Bapak Ibu, sekedar referensi, apa sih yang dampaknya kalau liver kita berat? Ya, liver berat karena mungkin pola makan yang nggak bagus, pola hidup nggak bagus, atau pola pikir yang nggak bagus. Dampaknya salah satunya adalah ke kolesterol. Kolesterol kita gampang naik. Nah, hari ini Bapak Ibu mungkin kalau udah mulai ada indikasi kolesterolnya gampang naik, ya, mulai TG-nya naik, LDL-nya naik, mulai muncul penyumbatan. Di jantung namanya koroner, di otak namanya stroke, penyumbatan. Nah, solusinya ada dua. Bapak Ibu boleh minum obat kolesterol atau benerin livernya. Nah, tapi cuman kalau minum obat kolesterol itu konsekuensinya adalah minum obat kolesterol seumur hidup. Nah, banyak sekali masyarakat kita yang hari ini yang sudah sangat bosan ya 3 tahun, 5 tahun minum obat sampai kapan? Ya, seumur hidup. Karena memang ya medis timur, ya medis barat, ya fungsinya untuk geser sofa. Dia geser sofa seumur hidup. Dia tindakannya ya minum obat, operasi atau suntik. Nah, solusi yang lain adalah medis timur, benerin gentengnya atau organnya. Kita benerin livernya, Pak. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau teori ini kita udah tahu, cuman nggak ada ITERA gimana coba benerin livernya. Nah, kita harus belajar akupuntur, harus belajar titik meridian liver dan segala macam. Dan itu tidak semua orang mau. Ya, tidak semua orang mau karena butuh keahlian yang khusus. Ya, oke. Kalau liver kita yang mulai berat, Pak, dampaknya kemana? Asam lambung gampang naik. Nah, ternyata, Pak, asam lambung ini perannya luar biasa. Jadi 90% penyakit yang kita tahu hari ini semuanya dari asam lambung, keasaman tubuh. Jadi banyak orang yang tahu asam lambung itu kalau emah. Ya, ibu asam lambung enggak ya karena enggak emah.
Ya, asam lambung yang melukai dinding lambung namanya MAH. Tapi kalau asam lambung nggak melukai ya nggak akan terjadi MAH. Nah, asam lambung yang naik ke telinga, ya ke titik keseimbangan di telinga namanya vertigo. Ya, asam lambung yang mulai dia membuat radang usus besar namanya ambeien. Ya, ambeien semua dari asam lambung. Ya, bisa bikin luka ya. Jadi satu-satunya zat dalam tubuh kita yang bisa bikin luka atau radang ataupun jadi infeksi adalah keasaman tubuh atau asam lambung. Nah, asam lambung yang melukai saluran pernapasan, paru-paru namanya bronkitis, asma. Asam lambung yang bisa membuat radang di saluran kencing namanya radang saluran kencing. Itu dari asam lambung juga. Nah, efeknya apa Bapak Ibu? Gampang masuk angin setiap minggu, ya 2-3 hari sekali masuk angin, keroan dan segala macam. Kalaupun udah jadi infeksi saluran kencing, mudah menggigil. Nah, di saat asam lambung kita naik, ternyata semua fungsi organ berat, termasuk juga pankreas. Nah, kalau pankreas kita berat, ya kadar insulinnya berkurang, kadar gulanya naik. Nah, semua orang diabetes itu dari asam lambung, Pak. Jadi Bapak Ibu boleh cek, mungkin ada saudara atau teman yang kena diabetes itu dari keasaman tubuhnya itu pasti tinggi. Jadi kalau misalkan livernya berat karena stres ya, kita bisa cek ya. Orang diabetes kalau lagi stres, asam lambungnya naik, pankreasnya berat, kadar gulanya naik. Ya, orang diabetes kalau lagi stres, kadar gulanya naik. Ya, yang bikin adalah keasaman tubuh atau asam lambung tadi. Ya. Oke, dampaknya ke organ lain seperti apa? Ada namanya organ ginjal, Bapak Ibu. Nah, ini ginjal ini banyak sekali masyarakat kita yang belum tahu, ataupun kita sendiri juga banyak yang belum tahu. Ya, ginjal kita tuh kondisinya seperti apa hari ini? Apakah berat kerjanya ataukah ringan kerjanya? Nah, ternyata ada ciri-cirinya, Pak. Nah, kita akan perlihatkan ciri-ciri kalau ginjal kita berat. Jadi satu ciri ini muncul, Pak. Ciri yang lain menyusul. Ya, bukan nggak terjadi, tapi belum terjadi. Kalau ginjal kita nggak kita perbaiki, ciri yang lain pasti menyusul, Pak. Ya, ciri yang salah satunya adalah asam urat. Nah, asam urat ini adalah indikasi dari ginjal kita udah mulai berat. Jadi ketidakmampuan ginjal untuk membuang purin. Ya, akhirnya purin di dalam darah, jalan-jalan, dia akhirnya mampir ke persendian. Ya, persendian terjadi peradangan, muncullah asam urat. Ya, satu ciri muncul, ciri yang lain akan menyusul. Nah, ciri yang lain adalah masalah otot. Iya, Bapak Ibu kalau hari ini kita udah mulai gampang pegel, gampang kram, gampang kecetit, atau gampang frozen shoulder, atau boyoknya gampang sakit, itu adalah ciri ginjal kita udah mulai berat. Ada lagi Ya hati-hati. Satu ciri muncul, ciri yang lain akan menyusul. Ya segera Bapak Ibu revitalisasi fungsi organ ginjalnya. Nah kemudian ciri yang lain adalah masalah tulang, osteoporosis, kropos tulang. Ya kropos tulang itu di mana kalsium tidak bisa terserap ke tulang. Bukan karena kita kurang kalsium, enggak. Mungkin kita udah minum kalsium, cuman kalsiumnya nggak bisa terserap ke tulang. Karena apa? Ginjalnya berat. Di saat kita paksakan minum kalsium, di mana dia nggak akan bisa terserap ke tulang, akhirnya ada kalsium yang nggak bisa terserap dibuang ke persendian. Namanya osteoartritis atau pengapuran. Nah, pengapuran ini kalau udah mulai menjadikan radang ya di persendian, ya susah jongkok, sakit lututnya pada waktu jalan, susah nekuk dan segala macam. Ya, radang sendi. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ini satu ciri muncul, ciri yang lain mulai menyusul. Segera ya ginjal kita revitalisasi. Ya, kemudian darah tinggi nggak akan bisa normal selama ginjal kita berat. Ya, Bapak Ibu ada dua solusi dengan medis barat minum obat darah tinggi atau revitalisasi fungsi organ ginjalnya. Oke, jadi kalau kita minum obat otomatis konsekuensinya adalah minum obat seumur hidup. Ya. Ciri yang lain masalah reproduksi. Ini banyak sekali, ya kompleks ya. Reproduksi itu berhubungan dengan mens tidak teratur atau mens sakit. Ya. Di saat ginjal kita ringan, mens tidak mungkin sakit. Ya, kita bisa cek kalau mensnya lagi sakit, berarti hari pertama kedua sakit berarti ginjalnya lagi berat. Atau mungkin masalah keputihan, ginjal juga berat. Ya, mungkin kesuburan, ginjal juga berat. Atau mungkin masalah ejakulasi dini, lemah syahwat. Ya, buat bapak-bapak nggak usah cari obat-obat yang macam-macam ya. Ya, resikonya tinggi. Ya, untuk menangani masalah seperti itu, tinggal revitalisasi fungsi ginjalnya. Kesaksiannya banyak. Ya, kesaksiannya banyak sekali untuk masalah reproduksi ya, vitalitas. Ya, ini banyak orang yang terapi 3 kali, dia cerita kayak umur 30 tahun, 35 tahun, durasinya lebih panjang dan segala macam. Ya, kita udah buktikan semuanya. Ya. Kemudian pembengkakan. Nah, muncul pembengkakan. Pembengkakan itu banyak ya, mulai dari kutil, jelawat, kista, miom, ya. Terus kanker, tumor, ada juga yang dari apa namanya limfoma, ya.
ada juga hipertiroid, ya muncul pembengkakan. Itu organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Nah, kemudian ciri yang lain adalah imunitas tubuh atau autoimun. Ya, ada psoriasis, vitiligo. Ya, autoimun ini harus ke medis timur, Bapak Ibu. Nggak bisa ke medis barat. Kalau udah ke medis barat itu nggak ada ujungnya. Ya, dikasih obat salah, nggak dikasih obat juga salah. Karena ginjalnya udah resisten. Ya, dosisnya tinggi sampai mentok juga nggak ada perubahan, berarti udah resisten. Ya, akan terjadi autoimun. Kalau diteruskan, Pak, bahaya sekali. Nanti ujungnya malah off. Ya, harus ke medis timur. Nah, harus kita detoksifikasi, kita revitalisasi semua fungsi organnya. Oke? Nah, alergi, banyak alergi dingin, alergi debu, alergi seafood, ya, alergi protein, ya. Makan udang, kebanyakan, gatel-gatel. Kedinginan dikit, gatel-gatel. Kena debu dikit, gatel-gatel. Salah makan, gatel-gatel. Nah, ataupun nggak makan apa-apa, gatel. Itu adalah organ ginjalnya lagi berat. Ya, macam-macam alergi ya. Ada yang namanya eksim, ada yang namanya termasuk juga autoimun psoriasis, ya, macam-macam. Biduren dan segala macamnya. Itu adalah organ ginjalnya lagi berat. Ya, segera revitalisasi fungsi organ. Ya. Nah, pilihan ada banyak Bapak Ibu untuk pengobatan. Ya, medis barat, Bapak Ibu, misalkan ada asam urat, minum obat asam urat, nyeri sendi, obat nyeri tulang, obat darah tinggi, ada 4 obat ya harus dikonsumsi. Sementara kalau ginjalnya kita perbaikin, ya 4 penyakit tadi atau keluhan akan hilang dengan sendirinya. Itulah disebut sebagai pengobatan holistik atau komprehensif. Ya, satu organ kita benerin, banyak penyakit yang akan tertuntaskan dengan sendirinya. Ya, artinya kalau organ kita seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oke. Nah, dengan alat ini seperti apa Bapak Ibu? Cukup lakukan basic blow. Basic blow kita bikin lingkaran selebar leher dari tengkuk sampai tulang ekor. Ya, kita berputar berlawanan jarum jam. Ya, dari tengkuk sampai tulang ekor. Ya, kita bikin lingkaran selebar leher, berputar berlawanan jarum jam. Kita blow dari tengkuk sampai tulang ekor. Lakukan 5 sampai 15 menit. Nah, sebelumnya minum air putih dulu yang di blow. Ya, per 300 ml, blow selama 2 menit. Ya, blow selama 2 menit. Artinya kita sangat butuh air ya, karena ada namanya fase detoksifikasi, itu butuh air. Ya, kita nggak akan bisa nyuci baju dengan bersih kalau kita kucek, nah, tapi airnya kurang. Ya, sama juga, badan kita butuh kita bersihkan dengan bantuan air yang di blow. Nah, kemudian setelah tulang belakang baru melakukan blow di 7 titik limpatik. Ya, nanti ada videonya semua, sangat lengkap sekali. Minta kepada orang yang mengundang Anda ke Zoom ini, minta panduan-panduannya, cara how to blow seperti apa, videonya seperti apa, panduannya di PDF semuanya seperti apa, bahkan ditambah lagi ada training-trainingnya, ya, bahkan tambah lagi Bapak Ibu bisa konsultasi langsung dengan telepon, dengan video call dan segala macam. Ya, Bapak Ibu berjuang ya, cari informasinya gimana caranya, atau mungkin langsung datengin orang yang mengundang Anda, saya pengen tahu cara ngeblow seperti apa dan segala macam. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru di blow di titik yang dikeluhkan. Ya, setelah basic blow selesai, baru blow di titik yang dikeluhkan, ditutup dengan minum air putih yang di blow. Ya, 300 ml. Oke, gitu Bapak Ibu. Ya, informasi dari saya. Ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, bisa dengan chatting atau dengan open mic. Ya, silakan Bapak Ibu. Chatting aja ya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kalau kanker. Ya, oke. Ya, Bisa dibantu dengan Pak Yona. Ya, ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Muhammad Romli. Apakah alat ini boleh dipergunakan setiap hari tanpa jeda? Misal sehari terapi, sehari tidak? Oke, jadi jawabannya adalah alat ini boleh digunakan setiap hari. Jadi kalau orang normal, sehat, nggak ada masalah, sehari sekali cukup dengan cara basic blow, cukup. Tapi kalau kita ada masalah, misalnya diabetes, stroke, dan sebagainya, sehari 2-3 kali. Semakin sering ya, semakin bagus. Maksudnya 3 kali sehari tentu akan lebih cepat dibanding 2 kali sehari. Ya, dengan jarak minimal antar terapi adalah minimal 4 jam. Jadi misalnya pagi jam 8, siang jam 12, sore jam 4, begitu. Ya, tapi ingat, kan tidak boleh mandi 4 jam setelah terapi. Jadi biasanya orang mandi
orang terapi setelah mandi pagi, setelah mandi sore, begitu ya. Boleh dipergunakan setiap hari, bahkan bisa 2 hingga 3 kali sehari. Oke, Oke, siap. Ya, silakan kalau mungkin ada ada yang yang mau ditanyakan pertanyaan yang lain, lainnya, silakan. boleh langsung open Oh, mic. hari ini kita nggak persiapkan ini, Pak ya, testimoni ya. Ya. Selamat malam Pak Dedi. Oh, Bu Yoke, silakan Bu Yoke, silakan. Saya mau tanya Pak, ini kan saya ada pasien, dia Mhm, gagal ginjal, jadi udah 7,5 tahun itu cuci darah Saudara. 1 minggu 2 kali. Ya, Nah, terus apa yang harus, maksudnya gini, eh bisa kan itu di blow, ya, ya. terus Kalau untuk apa? cuci darah itu kan ada yang namanya pembuluh avisannya udah dibikin ya, Bu ya. Ya Jadi udah. nanti biasanya mentoknya itu di pembuluh avisan tadi. Nah, tapi kemarin ada juga saya dapat informasi orang bisa lepas cuci darah itu 4 bulan sampai 5 bulan. Dia basic blow tiap hari, terapi tiap hari dan konsumsi air blue-nya rutin tiap hari. Ya, nanti Hmm. kalau dia bisa melakukan itu, Bapak, Bu Yoga, insya Allah ginjal akan ya, cuman memang nanti dokter mau nggak buka avisannya tadi? Ya, Masalahnya kan selama saya gini buka, ya Pak. Masalahnya gini Pak, dia ketika saya blow dia nggak boleh minum banyak-banyak karena udah 7,5 tahun tuh tidak pernah kencing ya, kecil. ya. Jadi gini, orientasi dari medis barat itu kan nggak revitalisasi ginjal. Ha. Artinya dia kalau nggak cuci darah ya ganti ginjal. Tapi kita masuk ya dengan medis timur orientasinya adalah revitalisasi fungsi ginjal. Nah, nanti Hmm. biasanya saya sarankan tuh dia minum dikit-dikit tapi sering, tapi pakai air putih yang di blow ya, Bu ya. Dikit-dikit Iya. tapi sering. Ya, dikit-dikit tapi sering, tapi dengan jumlah yang tidak eh, terlalu banyak. Ya, mulai nambah dikit-dikit, mulai nambah dikit. Jadi ginjal yang lama udah mati tadi, yang udah mulai mengecil, ya, mulai dikembangin dikit-dikit, tapi dengan cara yang pelan-pelan. Artinya kalau cuci darah itu sebenarnya gini, minum air salah, nggak minum juga salah. Kayak kita punya WC yang udah mampet itu Bu juga. Ya disiram salah, Iya. nggak disiram pun juga salah, ya kan? Nah, Mm-mm. dua medis ini orientasinya beda. Kalau medis barat memang orientasinya nggak untuk revitalisasi. Tapi kalau Hmm. kita pengen masuk, itu adalah orientasinya untuk revitalisasi. Nah, nanti ada caranya. Jadi minum air putih dikit-dikit, yang di blue tapi ya, dikit-dikit tapi sering. Ya. Oke, oke. Itu Bu Yoga. Berarti Nanti biasanya berarti muncul mulai ginjal membaik, mulai bisa kencing dikit-dikit, mulai bisa keringetan dan segala macam. Itu pelan ya. Kalau udah lama biasanya mulai mulai prosesnya agak panjang dikit. Ya, 4 bulan sampai 5 bulan. hmm. Oke. Terima kasih Pak Ya, Dedi. ya siap Bu Yoga. Ada yang lain lagi silakan. Ini ada chatting. Apakah alat ini bisa menghilangkan batu empedu dari Pak? Oh, baik. Gimana Pak? Apakah alat ini bisa menghilangkan batu empedu? Kalau untuk menghilangkan batu empedu secara langsung nggak bisa. Ya, jadi dengan kita menguatkan empedu dan liver, ya biasanya yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah itu organ tubuhnya atau organnya itu dia bisa mengeluarkan empedunya, jadi bisa memecah sendiri. Jadi ini tubuh kita itu sebenarnya bagus. Tubuh kita ini memang Tuhan nggak salah desain. Jadi kayak batu ginjal juga sama dengan ginjal semakin membaik, ya ternyata itu batu bisa pecah dengan sendiri. Cuman secara langsung apa namanya apa namanya gelombang tera ini langsung ke batunya itu enggak, ya itu untuk menguatkan fungsi liver dan empedunya. Begitu kuat itu batunya itu akan pecah sendiri. Ya, saya berkali-kali ketemu pasien yang gagal batu ginjal, batu empedu. Ya, cuman kita kuatin aja organnya. Begitu kuat dia akan pecah dengan sendirinya. Ternyata seperti itu. Jadi memang kayak kanker juga sama. Jadi kanker ini kita punya yang namanya sel natural killer di dalam badan kita. Jadi sel kankernya biarin aja, tapi memang organnya dikuatin. Begitu dikuatin, dia punya yang namanya sel natural killer untuk membunuh sel kankernya itu sendiri. Sama halnya dengan batu empedu atau batu ginjal. Kalau dia nggak pengen operasi, insya Allah bisa. Baik. Oke, Ya, kemudian dari Pak oke. Rizky.
untuk pasien yang hanya punya ginjal satu, ya, dengan minum yang dibatasi, apakah bisa memulihkan? Ya, minum yang dibatasi. Ya, sama dengan Bu Yoko tadi. Ya. Jadi target air putih memang 35 mili kalikan berat badan, cuman tidak langsung 35 mili gitu, Pak. Mulai bertahap pelan-pelan. Jadi kayak orang lama ndak olahraga, jangan juga langsung lari 10 kali lapangan gitu. Ya, mulai dari pelan-pelan, dikit-dikit, ya, mulai nambah dikit-dikit, ya. Nanti kan badan akan menyesuaikan itu. Mulai nambah dikit-dikit, per hari nambah dikit. Dengan catatan dengan air putih yang di blow. Ya, karena dengan air putih yang dibeli, airnya itu mudah terserap ya ke sel-sel. Jadi nggak memberatkan ginjal juga kalau misalkan langsung ada penambahan jumlah air di situ. Jadi yang sudah-sudah ibu pernah ya banyak sekali yang bilang ke kita, saya kalau malam minum air putih yang di blue, cuman kok nggak jarang kencing ya Pak ya. Biasanya kalau nggak di blue minum sehari bisa dua tiga, semalam bisa dua tiga kali bangun untuk kencing. Tapi minum air putih yang di blue ini kalau kok nggak gampang kencing ya karena dia mudah terserap. Oh, Ya, ingat durasi untuk ngebrewnya juga jangan misalkan harus 300 mili ya 2 menit, jangan 1,5 menit selesai. Minimal 2 menit. Ya, 300 mili 2 menit minimal. Lebih dari itu lebih bagus. 11 Nah, menit. itu struktur airnya lebih sempurna, lebih linier sehingga dia mudah terserap ke sel. Ya, insya Allah bisa dipulihkan, Pak. Ya, cuman kalau satu ginjalnya ya udah dihilangkan ya nggak bisa balik lagi. Ya, jadi ada satu ginjal yang benar-benar dioptimalkan kerjanya. Oke, Ya, oke berikutnya ya. gitu Pak Rizky. Ya, Berikutnya dari Bu Utami, durasi pemakaian berapa menit? durasi pemakaiannya kalau untuk basic blow totalnya bisa sampai 30 sampai 40 menit, Bu. Ya, dari apa langkah-langkah basic blow tadi di tulang belakang itu 5 sampai 15 menit, terus 7,5 tik. Jadi totalnya kanan kiri 14,5 tik kalikan 2 menit berarti kan 28 menit ditambah 5 sampai 15 menit ya 30 sampai 40 menit ya untuk satu kali basic blow. Tapi kalau misalkan nggak pakai basic blow, misalkan langsung ke titik yang dituju, bisa juga ya 2 menit, 5 menit, misalkan lututnya aja gitu ya. Nah, segala macam tanpa basic blow. Nah, tapi disarankan dengan basic blow, karena dengan basic blow organnya sekalian kita benerin, Bu. Jadi kalaupun nanti udah sehat, gampang kambuh. Gitu ya, Bu Tami ya. Oke, berikutnya dari Pak Rahmat Ibrahim, mau tanya kalau kanker kelenjar getah bening, blow-nya di bagian mana? Ya, kanker kelenjar getah bening hubungan dengan imunitas tubuh, Pak. Imunitas tubuh organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Nah, ginjal berat, ini ada ini juga, ada sebabnya juga ginjal yang berat. Biasanya karena asam lambung gampang naik. Nah, asam lambung gampang naik, ada sebabnya dampak dari livernya yang berat. Liver yang berat dampak dari mungkin pola makan, pola hidup, sama pola pikirnya. Ya, gampang stres enggak, gampang panik enggak, dan segala macam. Nah, solusinya basic blow saja, Pak. Basic blow, rutin sehari 2 kali, 2 atau 3 kali. Ya, terus target air putihnya juga harus kena. Ya, nanti fokus di fungsi ginjalnya, Pak. Nanti Ginjal. kalau ginjalnya udah bagus, biasanya kanker kelenjar getah bening itu kan mulai ada pembengkakan ya. Hmm. Ya, ada yang namanya pembengkakan ke dalam atau keluar, ada namanya swelling ya. Nah, itu organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ya, dan ginjal ini butuh air, Pak. Jadi target air putihnya harus kena perharinya. Oke. Sip. Oke, gitu Oke, Pak Makasih Rahmat banyak ya. Pak Yana, Pak Dedi. ya oke. Kemudian dari Pak Edi Brebes, saya punya kasus kaki nekuk terus tidak susah sekali diluruskan. Kakinya keras sekali. Gimana cara Ya, dilurus? ototnya kaku sekali tuh, Pak. Ototnya kaku sekali. Jadi jangan ke kakinya dulu, Pak. Jadi otot hubungannya organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ginjalnya benerin dulu. Ginjalnya benerin dulu. Target air putihnya dibenerin dulu. Ya, target air putihnya dibenerin dulu. Jadi biasanya orang-orang yang ototnya gampang kaku itu minumnya kurang itu. Makanya ginjalnya berat dan ototnya kaku. Karena kalau ginjal berat, semua kalsium terus protein nggak bisa terserap ke otot. Sedangkan dua mineral itu adalah sebagai bahan untuk melenturkan otot. Ya, basic dulu aja Pak, fokus di ininya dulu, fokus di ginjalnya. Ya, nanti di kakinya bisa sekali, tapi jangan langsung sekali harus dilurusin, enggak. Ya, nanti pelan-pelan. Jadi otot yang nggak pernah kepake itu kayak kita nggak pernah split, Pak. Ya, sakitnya seperti itu. Dipaksain lurus, ya, sakitnya kayak kita ngerasain dipaksa split. Nah, seperti itu.
Nah, nanti sambil ginjalnya dibenerin, ototnya mulai lentur, mulai pelan-pelan nih. Ya, di kakinya, di ototnya pelan-pelan. Nah, itu butuh proses ya. Ini kalau rutin 3 minggu aja, insya Allah perubahannya udah banyak. Oke. Berikutnya dari Pak Hidayat, Oke, bisa Nggih. minta cara blow orang yang sudah cuci ginjal, cuci darah. Itu juga sama Pak dengan cara basic blue tadi. Nanti Bapak bisa minta ininya, panduannya basic blue seperti apa. Terus videonya juga ada pada orang yang mengundang Pak Hidayat ke sini. Insya Allah lengkap semuanya. Ya, jadi di darah nanti cuci apa ginjal itu basic blow fokus di ginjalnya terus target air putihnya tadi ya. Biasanya udah dibatasin minum airnya, tapi nanti bisa dianu dikit-dikit tapi sering ditambahin dikit-dikit. Ya, tapi sering. Tapi air putih yang di blow ya Pak ya. Ya ini harus telaten juga kalau untuk cuci darah. Artinya kalau bisa tuh badan jangan dimodifikasi. Jadi kalau cuci darah kan udah ada nama pembuluh avisan ya. Ya berarti kan badan udah dimodifikasi. Sedangkan kalau udah muncul modifikasi udah nggak original lagi, medis timur itu masuknya gampang-gampang susah. Nah, tapi kalau badan kita masih original, nggak ada modifikasi, medis timur masuk gampang. Ya, ini kalau udah cuci darah itu biasanya kan udah ada modifikasi di badan. Ya, maksudnya gampang-gampang susah, butuh agak telaten sedikit. Ya, gitu Pak Hidayat ya. Tetap dengan basic blue saja. Itu nanti sangat membantu. Sebelum cuci darah, misalkan hari Kamis, biasanya kan Rabu badan udah nggak enak. Ya, dengan itu masih seger. Nah, setelah cuci darah, biasanya hari Jumat, misalkan habis cuci darah lemes semua. Setelah basic blue, udah nggak lemes. Nah, itu sangat membantunya di situ. Ya, Iya, oke. ini pasien cuci darah banyak sekali ya. Iya, banyak banget ya. Saya juga baru mikir nih. Cuci Iya, darah semua nih kasus-kasusnya. heeh. Oke, ini dari Oh, Bu Devianti. Orang yang sudah cuci darah 2 kali seminggu, apakah boleh kita blue setiap hari? Saat cuci darah juga berarti kita terapi juga. ya, jadi bisa diterapi tiap hari. Pada satu cuci darah jangan diterapi, Bu. Jadi sebelum cuci darah dan setelah cuci darah terapi nggak apa-apa. Kita sehari bisa 2 kali. Nanti mulai ini kan program kita kan revitalisasi ginjal. Nah, revitalisasi ginjal nanti dikit-dikit aja, pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung cepet nggak. Ya pelan-pelan. Ya minumnya juga nanti ditambahin pelan-pelan dan segala macam. Mulai biar ginjal semakin membesar, membesar, membesar. Jadi ginjal ginjal itu kalau berat kan mengkeret Pak, mengkeret gini ya. Mengecil ginjal itu mengecil. Nah ini ginjal ini mulai mulai ginjal kan organ yin Pak, jadi butuh yin. Nah dengan dipanasi dan segala macam dia mulai mekar 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 membaik. Nah, tapi nanti pelan-pelan air mulai masuk tambahin dikit-dikit dikit-dikit mulai butuh ketelatenan lebih ya. Insya Allah ada yang kemarin 4 bulan 5 bulan terapi ya tiap hari lepas tidak ya urin kreatin udah mulai normal. Ya, butuh telaten ya. Karena memang badannya udah dimodifikasi. Iya, oke. Tadi saya juga barusan dapat testimoni dari seorang yang EGFR-nya sudah 16. Kalau Ya, 15 itu harus cuci darah, dia 16. Terapi pakai Biolab dan Iteracare, sekarang itu belum belum lama juga ya. Itu dari 16 naik ke 21 EGFR-nya. ya, Oke, jadi cepat. memang bersyukur sekali diabetesnya juga membaik. Ya, jadi alat kita ini memang luar biasa. Ya, Ya. Jadi kondisi oke. kondisi biar nggak cuci darah, wah itu kita kejar enak banget, Pak. Tapi kalau udah cuci darah, nah itu tadi ada namanya pembuluh avisan tadi. Nah, ada objek istilah gini, badan udah dimodifikasi tadi. Nah, itu butuh telaten. Tapi kalau saya ketemu Ya, dengan orang yang biasanya seperti yang tadi Pak Yona, mau iya, cuci darah nih, biar nggak cuci ya, darah nih, itu saya insya Allah semangat untuk ya, iya. dengan Itera ini sangat efektif sekali, membantu sekali. Oke. Berikutnya dari Pak Edi Putra. Saya punya pasien salah kecepit 3,5 tahun. Area punggung lumbal 1, 2, 3, 4, 5 terasa kenceng pegel. Blow daerah mana saja. Ya, di lumbar itu Pak, lumbar 1, 2, 3, 4, 5 itu Pak, dicari titik yang paling panasnya. Nah, kemudian biar ndak kambuh-kambuh lagi Pak, blow di ginjalnya. Organ yang bertanggung jawab adalah ginjalnya itu. Ya, itu kan otot ya. Otot itu kan kaku, gampang kecepit dan segala macam. Biar lentur, organnya harus diperbaiki. Artinya ada keluhan apapun, penyakit apapun, berarti ada organ tubuh yang kerjanya lagi berat.
Nah, dalam hal ini kalau otot ya organ yang bertanggung jawab adalah ginjalnya tadi. Ya, blow, basic blow, fokus di ginjalnya, ya. Terus kemudian fokus di lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cari titik yang paling panasnya di situ. Itu Pak Edi, ye. Oke, berikutnya dari Bu Utami, hasil MRI bantalan lutut saya sobek dan dokter sarankan harus operasi dijahit. Apakah ada solusi dengan alat ini? Nah, ini Insya Allah ada, Bu. kemarin Ya, kita ada testimoni yang datang di BOP Jogja itu loh, Pak, yang ya, lari maraton, dia ya. ligamen ACL, MCL-nya di lutut sobek, ya harus pakai kursi roda. Terapi pakai air teraker dia bisa lari maraton lagi. Coba di ini. Kalau jerawat apanya? Ya. Itu sekitar 2 bulan ya, Pak ya. Berapa bulan dia? Iya, hanya beberapa Kalau bulan. jerawat apanya diblokir? Ah, Oke Insya Allah ya, bisa, Bu. bisa ya. Penonton orang Oke, kemudian Bu Anti, apa? malam Pak Yuna, Pak Dedi, pasien kiste hepar 1,7 cm di pembuluh darah 2 cm. Baru 3 kali terapi, sebanyak berapa hari sekali terapinya dan buah apa yang baik dikonsumsi? Ya, kalau kista eh, terapi itu efektifnya setiap hari, Bu Antik ya. Nah, itu lebih cepat. Bahkan sehari bisa 2 kali, 3 kali lebih bagus. Nanti seminggu itu istirahat sehari, nggak usah terapi. Nah, tapi kalau mau hasil yang optimal dan efektif, efisien, tiap hari Bu Antik. Nah, disarankan untuk terapi mandiri, Itu doang. ya Bu ya. Nah, terapi mandiri itu kista itu organ yang bertanggung jawab ginjalnya juga. Nah, buah apa yang baik dikonsumsi, buah-buah yang tidak mengandung atau merangsang asam lambung. Ya, boleh apel, boleh pir, ya boleh juga apa namanya semangka. Terus di luar yang mineral-mineral yang tinggi ya, kayak pisang, mangga, pepaya jangan dulu. Jerawat Ya, lama, gitu ya Bu Antik ya. jerawat Oke, berikutnya Pak Dodo Rahmat. susah hilang. Pak Dedi, kalau yang kanker dan sudah menyebar kemana-mana, bagaimana cara penyembuhannya? Sama Pak, basic blue itu Pak. Jadi kalau kanker itu kalau bahasa medis barat kan menyebar ya. Tapi kalau bahasa medis timur memang ginjalnya itu udah berat Pak. Ginjal udah berat, asamnya udah kemana-mana, sehingga bahasanya medis barat adalah kankernya nyebar kemana-mana. Sebenarnya asamnya udah bikin radang kemana-mana itu Pak. Asamnya udah bikin radang kemana-mana, sehingga ginjalnya berat, akhirnya apa? Muncul penyakit kemana-mana itu. Nah, itu kalau bahasa medis timur bukan nyebar, Pak. Jadi organ-organnya lagi berat semua itu. Jadi memang basic blue aja, Pak. Tiap hari basic blue. Terus kemudian kalau untuk kanker disarankan untuk pola pikirnya harus bagus. Jadi keluarga itu bisa kasih kabar baik atau tidak sama sekali. Ya, biasanya kanker ini sangat dominan sekali 60-80% dari pola pikir. Ya, pikirannya harus rileks, harus pasrah, ikhlas ya. Ya nggak mudah, cuman memang itu yang harus dilakukan. Ya, dengan alat ini bisa nambah vibrasi badannya, vibrasi pikirannya, sehingga mudah rileks, mudah bersyukur, mudah happy. Ya, basic dulu Pak, tiap hari Pak, sehari 2-3 kali. Pak Dodo, ya. Nah, kalau bisa malah Pak Dodo punya ini pakai bio itu bagus Pak. Itira bio. Nah, itu ada ion negatifnya sehingga orang mudah rileks itu. Gitu Pak Dodo, J. Oke, berikutnya Pak Edi Brebes. Apakah Eteraker bisa digunakan untuk habis operasi yang terinfeksi, yang luka jahitan keluar nanah? Oh, luka jahitan jangan. Nek, kemarin saya belum pernah nyoba. Cuman kemarin ada pasien datang ke rumah. Ya, dia kakinya memang ini. Cuman dari luar nggak kelihatan. Ya, begitu dia pakai Itera Bio, ya sampai rumah langsung keluar nanahnya. Nah, dia senang tuh, malah bisa keluar nanahnya. Pakai lagi sampai sekarang nanahnya hilang. Cuman memang kalau misalkan ada darah yang keluar, jangan blow di situ juga. Ya, cukup basic blow saja. Ya, basic blow saja. Ya, yang penting kalau misalkan, tapi kalau kalau misalkan aman, Pak Edi bisa lihat ada diabetes enggak ya. Kalau ada diabetes jangan blow di lukanya itu. Yang penting Bapak blow di tulang belakangnya aja. Ya, organnya aja dibenerin. Nanti kalau organnya udah bagus, itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, gitu Pak Edi ya. Oke, oke. Iya. Berikutnya dari Bu Utami, Pak Dedi, caranya bagaimana tadi untuk cara blow-nya bagaimana untuk kaki saya yang ligamen tadi, Pak? Oh, yang ligamen tadi, yang kakinya.
Sama Bu, apapun ya. Jadi gini, jadi kita tuh sebenarnya semua udah dimudahkan. Jadi seperti di awal tadi kita udah bilang, Pak Yona juga udah jelaskan, apapun penyakit dan keluhannya, lakukan pertama adalah basic flow dulu. Nah, setelah basic flow, baru flow di titik keluhan. Yang terasa paling sakit di mana? Ya, Ibu misalkan paling sakitnya di kaki ya, kaki sebelah mana? Nah, setelah itu baru di blow di kaki yang sakit tadi, dicek cari yang paling panas di mana. Nah, di lutut yang sebelah mana. Nah, blow di situ 10 sampai 20 detik 3 kali. Nah, nanti kalau udah 3 kali cari titik yang lain lagi. Nah, lakukan itu aja baru rutin. Nah, tapi sebelum ke titik itu lakukan basic blow. Ya, apapun penyakit dan keluhannya, lakukan dulu basic blow. Karena setiap penyakit dan keluhan itu ada organ tubuh kita yang berat. Nah, biar nggak berat apa kuncinya? Basic blow. Ya, Gitu ya Bu ya, Bu Tami ya. oke. Berikutnya dari Pak Rahmat Ibrahim, mau tanya kalau jerawat susah hilang, blow-nya bagian mana? Ya, jerawat sulawesi berarti kan lambung yang suka naik, ginjalnya suka berat. Basic blow juga Pak. Basic blow, basic blow. Ya, apapun penyakit dan keluhannya basic blow. Jadi jerawat itu kan benjolan Pak, swelling juga namanya itu. Itu ginjalnya berat. Nah, ginjal berat bisa karena asam lambungnya tinggi. Kalau Bapak ngilangin jerawatnya aja, ginjalnya masih berat, lambungnya masih gampang naik, ya nongol lagi dia. Ya, cuman geser sofa aja itu. Ya, biar enggak kambuh-kambuh lagi, organnya dibenerin. Ya, kuncinya organnya bener basic blow. Iya, oke. Berikutnya Pak Dodo Rahmat. Pak Dodo Rahmat tiap hari berarti harus 3 kali ya Pak, kalau sudah menyebar Ya, kemana-mana. betul, betul. 3 kali bahkan kalau bisa lebih ya, ya karena kita berpacu dengan waktu ya. Dan diusahakan kalau bisa pro itu. Pakai yang pro, Biar- Pak. Lebih cepat, Pak Dodo. Ya, pro. Karena kita berpacu dengan waktu dan nyawa. Kanker yang menyebar Betul. kemana-mana. Sangat direkomendasikan pakai pro dan sering ya. Kalau bisa 4 kali ya lebih Betul. bagus ya. Betul. Ya, sudah habis Pak. Oke. Jadi Udah cukup ya kayaknya ya. ada satu lagi Pak Hidayat, orang punya darah tinggi tidak boleh blood di bagian mana? Ubun-ubun Pak Hidayat. Bun-bun, Pak. Ya, Ya. oke sudah habis Pak Darah Dedi. tinggi, organ yang bertanggung jawab ginjalnya, Pak. Nah, ginjal di blow tiap hari, terus air putihnya kena. Nah, insya Allah mudah nanti darah tinggi. Ya, bahkan sekali terapi kadang bisa turun banyak tuh. 3 kali Ya, terapi udah mulai normal, seminggu terapi udah nggak pernah naik-naik. Yang penting ginjalnya kerjanya ringan, nah tensi itu pasti normal. kemarin ada saya ini Pak, apa darah tinggi 150 Pak atasnya ya. Itu di tulang belakang 10 menit turun, gerakan turun, kemudian tangan 5 menit gerakan turun, telapak kaki, telapak tangan masing-masing 2 menit sesuai panduan. Panduan itu 150, itu asal durasinya sama ya, jangan cuma sebentar-sebentar ya. Itu 150 turun jadi 120 loh itu dalam waktu itu 30 menitan itu. Ya, dengan sekali terapi, Pak ya. Ya, sekali terapi. Ya, nanti Oke, Bapak bisa lihat di panduannya ada itu, Pak. ya. Ya, Ini ada PDF. Bu Anti, satu lagi Pak, ada daging tumbuh di samping jempol kanan, kaki, samping jempol kaki, sangat keras sekali. Setiap sudah dipotong tumbuh lagi dan keras banget. Daerah mana yang di blow? Ya, ya Pak. Ya Bu, itu namanya tumbuh. Ya, berarti kan ada swelling, ada benjolan. Ya, itu ginjalnya berat itu Bu. Ginjal berat. Jadi daging tumbuh ada yang namanya bilang tulang tumbuh. Ya, itu sebenarnya protein atau kalsium yang nggak bisa terserap. Nah, kesimpannya di situ. Nah, kenapa nggak bisa terserap? Sekali lagi, Pak, Ibu, organ ginjalnya berat. Ya, nanti ciri-ciri yang lain banyak itu. Ibu tinggal cek aja asam uratnya gimana, tensinya gimana, ototnya gimana, dan segala macam. Selain swelling tadi atau pembengkakan tadi. Ya, itu adalah protein atau kalsium yang nggak bisa terserap. Akhirnya dia dikesimpannya ke situ. Ya, kalau kita bilang daging tumbuh atau tulang tumbuh. Gitu ya, Bu ya. Jadi
basic blow fokus di ginjalnya, kemudian blow juga di titik yang tadi ada tumbuhnya tadi tuh. Oke, berikutnya dari Butami, apakah keloid bisa dihilangkan? Sangat bisa membantu, Kel Bu. ya, Keloid, jadi bisa, keloid bisa. itu dari pengalaman beberapa orang itu keloid itu akan menipis dan rasa gatalnya hilang. Biasa Ya, keloid itu ada rasa gatal, ya itu hilang dan keloidnya menipis, merata dengan ya. apa enggak nonjol lagi. Iya. Ya, ini Pak Edi Brebes satu lagi Pak untuk jari tangan siap sendi bengkak dan tidak bisa untuk menggenggam. Pak, gimana terapi? Ya terapi di tangannya Pak. Terapi di tangannya aja Pak. Nah, cari titik yang paling panasnya di situ. Ya, jadi kalau bengkaknya tangan kiri ya blow di kiri. Jangan bengkaknya tangan kiri, blownya di kanan. Blow di tangannya aja udah. Setelah basic blow, ya, cari titik yang paling panasnya. Nah, nanti bisa sekali, dua kali, tiga kali. Kalau pengen cepet nggak nyaman, kalau pengen nyaman nggak cepet. Ya mudah itu Pak. Kalau untuk seperti itu, yang pembengkakan sendi dan segala macam itu mudah insya Allah. Oke, berikutnya dari Pak Sri Wiworo. Pinggang kiri sakit, sampai betis seperti ketarik, buat jalan sakit. Saraf kecepit ya Pak, ini mungkin ya? Ya, saraf kecepit tuh. Ya, Iya. sama Bu. Basic blow dulu. Ibu lakukan basic blow, fokus di ginjalnya. Kemudian cari titik-titik yang paling panas. Di Nah, mungkin di antara pinggang satu kiri, sampai Ibu lima. cari di pinggang kiri. Yang paling panas di mana? Sampai ke betis. Nah, cari yang paling panas di mana? Dengan cara scanning tadi. Sama Nah, lumbalnya ya sebelum Pak ya? ketemu titiknya, jangan diputar-putar. Cari dulu titiknya, baru diputar-putar. Sama ini kan di lumbalnya ya Pak, ada saraf kecepit biasanya ya. Betul, di lumbalnya. Di lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cari titiknya. Jadi, alat ini mudah sekali. Jadi, ada namanya fitur identifikasi. Kita nggak perlu tahu titik itu namanya apa dan segala macam. Asal di situ lebih panas daripada yang lain, lekit, nah, blow aja di situ. Pak, Gitu. siapa Jadi, foto saya sendiri foto juga nggak tahu, pasien juga nggak tahu, tapi alat ini ngasih tahu, gambar Pak. itu mau Nah, dimasukin titiknya di mana itu? Gitu. Bisa di lumbar Oke, 1, aku bisa nanya 2, ini 3, foto 4, apa 5, gitu. dan betisnya di sebelah mana. Saya pun juga nggak tahu, ibu juga nggak tahu. Oke. Alat ini ngasih tahu nanti. Ini siapa Ibu namanya? setiap di sekitar Oh, betis oh cari, gitu. di scanning pelan-pelan sampai ada ketemu titik yang paling hilang nyengat di situ. Nyengat, nah berarti titik itu. Nah, nanti cari titik yang lain lagi, yang masih narik yang mana dan segala macam. Itu ya, oke. Bu, ya. Berikutnya dari Pak Risprianto. Kalau pasien pasca operasi bedah, bisakah di blow? Selanjutnya bisa di treatment berapa bulan lagi? Kontraindikasinya lainnya untuk treatment ITERA apa aja ya, Pak ya? Eh, Pasien pasca operasi. Nah, pasca operasi kalau misalkan luka operasinya belum nutup, Pak, jangan di blow dulu. Ya, nunggu sempurna dulu, baru boleh di blow. Tapi kalau misalkan belum sempurna, masih basah, ya jangan blow di titik itunya dulu. Di titik titik operasinya, apa namanya, jahitannya tadi. Ya, nunggu nutup dulu. Tapi titik yang lain enggak apa-apa. Oke. Ya, Kemudian, kontraindikasinya lainnya untuk treatment ITERA apa aja, Pak ya? Maksudnya gimana nih, Pak? Ya, oke. kemudian dari Pak Rahmat Ibrahim, kalau kutil di blow bagian mana? Ya, di Di kutilnya, bagian Pak. kutilnya. Apanya? Kutil. Di kutilnya. Kutilnya, bolanya di bagian kutilnya, Pak. Aku nggak Ya, nyambung jadi apa-apa. kalau bisa basic blow dulu. Kalau pengen ngilangin kutil, blow di kutilnya. Oke, di titik kutilnya. Gitu. Jadi kalau kita yang punya kutil ya blow di kutil kutil kita Pak, jangan di kutil orang. Jadi blow di kutil kita. Nah, cari titik kutilnya di mana kan kita kelihatan. Nah, begitu celenget panas blow di situ. Hmm. Oke, berikutnya dari Bu Baik, Pak. Sri Dalmini, saraf kecepit nggak sakit pinggang. Mungkin nggak. Iya. Sakitnya di telapak kaki. Saat kejepit nggak mungkin, ya nggak Bu. Kata apa sih, Mak? Tapenya di telapak kaki. Ibu udah blow di telapak kakinya belum tuh? Nah, cari di titik itunya. Jadi biasanya kalau saraf kecepit itu dia nariknya dari ini Pak.
dari atas. Nah, kemudian di paha, di betis ya sampai ke tungkak. Ya, kalau di telapak kaki enggak. Kontraindikasi memakai nitrat pada pasien dengan sakit apa aja ya? Ya, Oh jadi ya, kayak stroke misalkan pecah. akut ya, turun berok, usus buntu, terus pecah pembuluh darah, jangan dipelu dulu. Haid, Ya, hamil. ya ibu hamil, wanita lagi haid, terus jangan dipelu di titik yang ada objek yang ditanamnya. Seperti pen, terus ada ring jantung, pacu jantung, nah terus softline dan segala macam. Nah, untuk informasi ini Pak, panduan ini Bapak bisa tanya pada yang mengundang, itu lengkap sekali Pak. Bisa nanti tertulis semuanya lengkap, tinggal di copy paste semuanya ada semuanya di situ. Jadi nanti kalau Bapak udah punya alatnya pun ya informasi-informasi panduan segala macam apa yang boleh apa yang enggak dan segala macam sudah sangat lengkap sekali. Beserta dengan videonya sudah sangat lengkap sekali dan bahkan ada namanya trainingnya juga Pak. Jadi Pak Aris Prianto nanti dapat informasi yang bagi saya sangat lengkap sekali buat orang-orang yang baru pertama kali punya alatnya. Oke. Kemudian dari Pak Danang Wahyu. Kalau kena plantar fasciitis di telapak kaki kanan, bagaimana terapinya selain basic blow? Jadi bagian Oke. tumit ya biasanya sakit ya untuk napak ya. Ya, tumit itu kan anu Pak. Jadi rata-rata orang pertama kali pengapuran itu di tumitnya Pak. Bangun tidur pagi tumitnya sakit. Biasanya di situ dulu. Nanti beberapa minggu udah nggak sakit lagi. Nah, itu sebenarnya bukan nggak sakit, tapi nanti pindah ke lutut itu biasanya Pak. Nah, selain basic blow, blow juga di situnya Pak. Dicari titik yang paling panasnya di tumitnya tadi, di tungkaknya tadi. Nah, biasanya osteoartritis atau pengapuran numpuknya pertama kali itu biasanya di tumit itu. Ya. Ya, blow Itu di istri tumitnya saya ada setelah basic pengalaman blow. pakai Aetera Bio. Itu bisa teratasi. Ya, itu bisa lebih cepat lagi kalau pakai bio. Ya. Hmm. Oke. Salam kembali untuk Pak Ahmad Yani. Oke, Pak Ahmad Yani, Pati. Kemudian Bu Sri Darmini justru yang sakit di telapak kakinya saja, yang lain nggak sakit. Blow aja di telapak kakinya dulu, Bu. Ya, cari titiknya di situ. Nah, nanti Ibu cek juga di tulang belakang organ apa yang sakit di situ. Ya. Oke. Dari Bu Sulistianingsih, kalau ada kebocoran katup jantung, apakah boleh diblow jantungnya? Ya, jadi ini bahasa katup jantung bocor dan segala macam. Nah, ini kan masih abu-abu. Jadi kalau jantung bocor itu ya udah enggak hidup biasanya. Nah, itu biasanya karena katupnya, otot katupnya itu lemah. Basic blow aja, Bu. Basic blow aja selain penyumbatan jantung, biasanya masalah-masalah jantung dikarenakan karena ginjalnya berat. Seperti katup jantung bocor, jantung bengkak, aritmia. Nah, itu biasanya kalau kita medis timur, kita fokusnya ke ginjalnya, malah bukan ke jantungnya. Nah, kecuali kalau misalkan pembuluh darah jantung tersumbat, nah fokusnya ke pembuluh darah jantungnya. Tapi kalau ke organ jantungnya, itu kita fokusnya malah ke ginjalnya. Karena ginjal unsur air, jantung unsur api. Jadi kalau air dia bisa memadamkan api. Ya, jantung itu kan sebenarnya cuma organ efek aja. Kalau ginjalnya bagus, jantungnya juga ikut bagus. Oke. Berikutnya Pak Muhammad Romli. Kalau pasien dengan alat bantu dengar, apakah Aethera Care bisa digunakan untuk penyembuhan kurang pendengaran? Ya, kemarin kita coba ke Bu Vivi di Magelang. Alhamdulillah karena orang-orang eh, berkurang pendengarannya, itu biasanya karena keasaman tubuhnya naik, naik ke sini. Ya, mulai berdenging, mulai berkurang. Nah, solusi kita adalah keasaman tubuhnya kita kurangin. Ya, biar nggak produksi asam lambungnya tinggi, fokusnya di livernya. Nah, biar asam lambung di badan ini mulai turun, target air putihnya juga harus kena. Ya, jadi asam itu bisa konsentratnya bisa menurun, ya karena air putihnya kena per harinya. Dan biar produksi asam yang nggak tinggi, fokusnya ke livernya. Nah, semua ada di basic glow juga. Gitu ya, Pak ya. Oke, sudah selesai Pak. Jadi, oke, ya mungkin. Oke, kalau penderita diabetes yang kakinya sudah sampai hitam, apakah terapinya bisa dengan bisa Pak? Nah, khusus untuk diabetes,
jangan blow di kaki Bapak Ibu. Ya, cukup blow di tulang belakangnya saja. Jangan sekali-kali blow di kaki, apalagi kalau udah hitam. Ya, Bapak Ibu kalau blow di kaki itu saya pastikan akan melepuh itu kakinya. Ya, jadi khusus untuk diabetes jangan blow di kaki untuk di awal. Ya, blow di tulang belakangnya aja. Ya, makanya kalau kita mau terapi orang ditanyain ada diabetes nggak? Kalau ada diabetes jangan blow di kaki, blow di tulang belakangnya aja. Ya, nanti kalau organnya udah membaik, itu aliran darahnya udah bagus, detoksifikasinya udah bagus, kaki udah mulai hitamnya udah mulai berkurang. Ya, karena kaki ini sensitif sekali, jadi semua toksin turun ke kaki, Pak. Dan kaki ini hubungannya sangat jauh, paling jauh dengan jantung. Jadi aliran darahnya itu cenderung nggak lancar kalau di kaki. Nah, kalau kita paksa di blow, Pak, ini darah nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tapi digetarin, Pak, akhirnya dia akan melepuh. Ya, apalagi Oke. untuk diabetes biasanya darahnya kental dan berhenti di situ darahnya di kaki. Makanya dia muncul kebas, muncul kesemutan dan segala macam. Karena aliran darahnya nggak ngalir. Ya, jangan blow di kaki kalau untuk diabetes. Ya, blow di tulang belakangnya dulu. Oke, sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai Pak ya. Ya, Oke, Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Semoga bisa membantu solusi untuk kesehatan Bapak Ibu dan keluarga dan teman-teman semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau udah punya alatnya, diharapkan bisa membantu banyak orang. Ya, kita sehatkan dulu keluarga kita bantu juga orang-orang di sekitar kita untuk mereka juga mendapatkan solusi total untuk kesehatan mereka sendiri. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Pak Yona. Ye, ya, silakan Pak terima Yona. kasih Pak Dedi, Ye. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Diingatkan, saya ingin mengingatkan akan ada pertemuan BOP presentasi di hotel di Jakarta, Bandung, kemudian di Kudus dan di Semarang pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Jadi Kudus hari Sabtu di Hotel King, Semarang hari Minggu di Hotel Amaris Pemuda. Ya, pindah biasanya kita di Gates, ini di Amaris Pemuda hari Minggu. Kemudian di hari Sabtu itu Jakarta di kantor Prev jam 11 siang. Kemudian di Bandung hari Minggu jam 2 siang di Fabu Hotel. Ya biasanya kita di Santika, ini kita pindah di Fabu Hotel. Ya kemudian minggu berikutnya tanggal 3 hari Jumat di Solo di Hotel Megaland jam 2 siang dan hari Sabtu di Jogja di Hotel MMUGM jam 2 siang. 4 ya. Ya, Oke, baik. siap. Sampai ketemu di kota kita masing-masing. Insya Allah kita bisa ketemu dan bisa menambah Oh iya, apa ada namanya? satu lagi Brebes hari Minggu Oh 28. ya, Brebes ya. Ya, Minggu 28 April di Hotel Grand Dian jam 1 siang. Oke, oke. Siap, Oke. Pak Yona. Ya, baik. Terima kasih Ye. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Sehat selalu. Salam buat keluarga semua. Amin, amin, Terima amin. kasih Kita banyak Pak akhiri Yona. pertemuan Terima kita. kasih banyak Pak Terima kasih Didi. Pak Ya, Yona. sama-sama Luar biasa Pak. nih, Ye, Pak selamat Yona, Pak malam. Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak wabarakatuh.